Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Ramadhani dari kelas 72 SMP. Hari ini akan mempresentasikan tentang memaknai daerah dalam kerangka NKRI. Pengertian tentang memahami keberadaan daerah dalam kerangka NKRI adalah memahami keberadaan daerah dalam kerangka NKRI dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia, yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lalu, lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan tentang keberadaan daerah dan pemerintahan daerah. Intisari dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. 1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Anggota DPRD dipilih melalui pemilu. Ketiga, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Lalu keempat, kepala daerah dan wakil dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kelima, berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian daerah. Berdasarkan pemikiran dari dua orang tokoh pendiri negara, yaitu Muhammad Yamin dan Supomo, perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah istimewa, dan daerah kecil, desa atau sebutan lain, nagari, dusun, marga, huta, kuryah, gampong, meunasah. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Ini adalah contoh dari daerah besar, daerah istimewa, dan daerah kecil. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Kekayaan alam yang dimiliki setiap daerah di Indonesia merupakan kekayaan dari seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya milik daerah yang bersangkutan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yakni daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 1. Pelayanan publik, 2. Pemberdayaan, 3. Partisipasi masyarakat, 4. Peningkatan daya saing daerah. Ini contoh dari layanan publik, yaitu melayani masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.